Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang dari energi. Ini ada Harum direkomendasikan buy, supportnya di 990 dan resistennya di 1145. Konglomerasi ada Bufa buy 900 hingga ke 1400. Emiten Mas ada Mas buy 7100 dan resisten 8000 dan BRIS juga direkomendasikan buy 2300 resisten hingga ke 2510. Keempat saham ini hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Pak Reza, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan pertama ada Harum direkomendasikan buy, pertimbangan rekomendasi buy untuk Harum dan masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, yang pertama mungkin kami bicara terkait sentimen ya. Memang kalau misalnya kita melihat di tahun 2026 ini harga komoditas nikel naiknya cukup signifikan dan memang sentimennya akibat adanya pemangkasan produksi nikel ya oleh pemerintah Indonesia di tahun 2026. Dan memang yang kedua dari Harum sendiri sedang melakukan buyback ya. Target resisten kita itu ada di level 1080 sampai 1145. Jadi emiten untuk nikel khususnya energi nikel ini Harum cukup menarik dengan target resisten di 1080 sampai 1145 Pak David, seperti itu. Buy di level berapa? Di tengah penutupan 1035 hari ini menguat di 2,99%. Nah, kalau misalnya untuk buy kita bisa untuk lakukan strategi berjangka ya, di mana memang 1010 sampai 1040 itu masih direkomendasikan untuk buy ya, di mana memang di situ di dekat level supportnya Pak David. Baik. Dengan target resisten tadi hingga ke 1100 untuk Harum, penutupan di 1035 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan selanjutnya Pak, ada Bufa hari ini juga melesat direkomendasikan buy, support dari Anda tadi 900 hingga ke 1400. Analisisnya untuk Bufa. Nah, betul sekali. Kalau misalnya kita melihat dari saham Bufa sendiri, memang sentimennya itu sedang melaksanakan RI yang kedua ya, di mana RI-nya itu seharga ataupun senilai 50 miliar rupiah. Di mana memang Bufa pada perdagangan di hari ini meningkatnya cukup signifikan di angka 22,16 miliar rupiah, 22,16%, dan di sini rebound dari level supportnya. Jadi kami merekomendasikan untuk buy di saham Bufa dengan target resistennya itu di 1200 sampai 1400-an Pak David, seperti itu. Baik. Buy di level berapa? Kalau misalnya untuk Bufa sendiri, karena memang kalau misalnya kita melihat ini kan untuk close-nya itu di 1130 ya. Jadi untuk saham Bufa sendiri bisa untuk pertimbangkan buy naik sedikit ya di 1080 sampai 1120 boleh Pak untuk entry buy. Baik. Pola dari Bufa Pak yang cukup jauh melemah dari 2100-an? Ya, memang kalau misalnya kita melihat pelemahan tersebut juga dibarengi ya oleh saham-saham konglomerasi Pak HH ya, di mana Pak HH juga beberapa sahamnya seperti Raja, Ratu, Mina dan sebagainya memang turunnya cukup signifikan, dan memang untuk saham Bufa sendiri ini adalah salah satu saham yang sudah berada di area support pentingnya Pak. Jadi memang untuk secara jangka pendek ini bisa untuk dicermati dengan target yang sesuai dengan kita rekomendasikan tadi Pak. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, emiten tambang emas ada emas Pak, 7.500 melesat di 15,38%. Intraday tadi sempat ke 7.700. Apakah penguatan ini didukung dari volume dan ruang penguatan masih akan terus berlanjut? Baik, nah tadi kita merekomendasikan emas pada sesi 1 ya, di mana memang kita rekomendasikan buy on breakout di 7350 dan ternyata memang sudah terbreakout ya pada closing di hari ini. Jadi untuk emas sendiri bisa untuk dilihat di mana memang secara teknikal ini pergerakan harganya mencetakkan higher high, di mana higher before-nya di 7350 telah tertembus. Jadi untuk emas ini bisa untuk dicermati dengan target resisten selanjutnya itu di 7.600 sampai 8.000. Dan memang kenaikan harga saham emas ini diikuti ataupun berkorelasi dengan kenaikan komoditas emas itu sendiri, di mana memang komoditas emas masih cenderung untuk mengalami penguatan dan memang proyeksinya akan kembali mengalami penguatan di kedepan harinya Pak David. Baik, emas tambangnya sudah beroperasi atau belum Pak? Atau baru akan beroperasi? Untuk di tahun 2026 ini akan baru beroperasi Pak untuk emas itu sendiri Pak.
Baik. Jadi memang dengan proyeksi dengan adanya proyeksi tambang emas yang akan rilis di tahun 2026 ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya, Pak. Baik, cukup tinggi ya ekspektasi investor terhadap emas hari ini melesat di 15,38%. Dari emas, Pak, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ada BRIS, dan kebetulan juga merupakan listed companies update kita untuk hari ini. Catatkan kinerja, kemudian segmen emas juga menjadi penopang terbesar dengan penguatan 76% secara tahunan. Analisis Anda untuk BRIS dari sisi kinerja, Pak, dan tanpa bayang-bayang dari Moody's ini. Iya, betul sekali, Pak. Untuk BRIS ini memang sentimennya tadi pagi ya kalau tidak salah rilis laporan keuangan di mana memang labanya itu di angka 7,7 triliun rupiah di sepanjang 2025, atau memang labanya itu naik sebesar 8%-an ya secara year on year. Dan memang secara pergerakan harga cukup menarik, volumenya meningkat cukup signifikan, akumulasi itu terjadi dan membentuk pola double bottom. Jadi neckline-nya itu ada di 2.300 sampai 2.350. Selama masih berada di atas level tersebut, saham BRIS ini masih ada potensi untuk menguat lebih lanjut dengan target resisten selanjutnya di 2.450 sampai 2.510-an, Pak David. Baik, buy di level berapa, Pak? Untuk buy karena ini closingnya di 2.400, kami bisa untuk cicil buy ya di 2.300 sampai 2.400-an, Pak David. Baik. Penutupan hari ini tidak masalah juga ya, Pak? Current price? Tidak masalah. Cuman beda 1 tick sih, tidak masalah ya. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Harum, Bufa, kemudian juga emas, dan terakhir ada BRIS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Reza, kita kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,22% dan ditutup di level 8.031.874, di mana posisi penutupan ini merupakan intraday tertinggi hari ini di 8.031.874. Ini harga saham gabungan hari ini masih bergerak fluktuatif, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.970.022, pasca pembukaan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 7.863. Kemudian indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan dengan melaju cukup kencang, terutama di menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini, menguat signifikan di 1,22% dan menembus ke level intraday tertinggi hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan. Ke grafis yang pertama kita akan coba lihat update penutupan MNC 36 menguat di 0,15%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,62%, LQ45 juga menguat di 0,60%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan di 4,41%, energi melemah di 2,93%, kesehatan melemah di 0,23% dan keuangan tertekan di 0,19%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Bumi menguat ke 240 transaksi hingga 1,4 triliun, Antam juga menguat ke 3890, Bufa melesat di 1130 dan emas juga menguat di 7500. Beberapa saham ini sudah masuk ke dalam saham pilihan dan sudah kita ulas tadi. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BBCA melemah di 7500, 1,3 triliun transaksi, ISAT tertekan ke 2110, BBTN juga melemah di 1255 dan koin tertekan ke Rp1.770 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.